Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan karena berkah rahmatnya saya masih diberi kesehatan untuk bisa menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa dari IGI wilayah Jawa Barat dan juga tim penilai yang hebat-hebat. Meski harus dilaksanakan secara online dan semoga kita sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Januar Irawan SPD, nomor anggota IGI 2018 0622000010. Jabatan saat ini Sekretaris Daerah IGI Kota Langsa, masa bakti 2022-2027. Dan alhamdulillah malam ini saya akan coba memaparkan refleksi materi teknik pengambilan keputusan. Manusia adalah makhluk pembuat dan pengambil keputusan, atau bahasa Inggrisnya decision making man, penentu atas sebuah pilihan dari sejumlah pilihan. Pengambilan keputusan terjadi setiap saat sepanjang hidup manusia. Kehidupan manusia adalah sebuah kehidupan yang selalu diisi oleh peristiwa pengambilan keputusan. Namun kebanyakan dari kita tidak pernah tahu akan konsekuensi dari suatu keputusan yang diambil. Menurut saya, pengambilan keputusan itu disebut sebagai seni, karena sebagian kegiatan tersebut selalu dihadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Pengambilan keputusan yang merupakan seni itu selalu terikat pada tujuan yang hendak dicapai, jenis masalah yang dihadapi, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Setiap keputusan yang muncul atas pandangan pengambilan keputusan sebagai sebuah seni itu akan memiliki cita rasa dan nuansa yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut selalu mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil. Oleh karenanya, pengambilan keputusan sebagai sebuah seni itu tidak dapat dipelajari karena adanya perbedaan-perbedaan yang unik. Pengambilan keputusan itu juga merupakan ilmu, dikarenakan aktivitas tersebut memiliki sejumlah cara, metode, atau pendekatan tertentu yang bersifat sistematis, teratur, dan terarah. Pendekatan atau langkah-langkah pengambilan keputusan dikatakan sistematis karena terdapatnya sejumlah prosedur yang jelas dalam menjawab suatu masalah. Kejelasan langkah tersebut itu menjadikan pengambilan keputusan bersifat teratur dan terarah, yang berarti aktivitas tersebut selalu diarahkan untuk menghasilkan solusi serta tindakan yang tegas bagi pencapaian tujuan. Ilmu dan seni pengambilan keputusan pada akhirnya itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam menentukan keputusan terbaiknya. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Setiap manusia memiliki tujuan yang hendak diraih. Tujuan tersebut dapat diraih secara individu atau melalui kelompok. Organisasi, khususnya Ikatan Guru Indonesia, itu juga merupakan salah satu wadah atau alat yang digunakan oleh guru-guru seluruh Indonesia untuk bisa mengkoordinasikan seluruh tindakan mereka dengan tujuan saling berinteraksi untuk mencapai sejumlah tujuan yang sama. Proses pengambilan keputusan itu menunjukkan langkah yang sistematis tentang pencarian jawaban atas pertanyaan, apa masalah yang dihadapi, mengapa masalah penting untuk diselesaikan, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah.
Ketiga pertanyaan ini selalu muncul dalam pencapaian tujuan organisasi. Bahkan di IGI juga masalah ini sering muncul. Seluruh alat, metode, konsep, dan teori yang dibangun dalam kajian manajemen dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Guna memudahkan pengambilan keputusan, maka perlu dibuat tahap-tahap yang bisa mendorong guru-guru untuk menciptakan keputusan yang diinginkan. Adapun tahap-tahap tersebut adalah diantaranya satu, mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara tajam dan terarah dan lebih spesifik. Yang keempat, memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing dan kemudian dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Dan yang terakhir, memastikan bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Di sisi lain, pengambilan keputusan juga harus melalui 4 tahap. Yang pertama, intelligence, design, choice, dan implementasi. Lahirnya sebuah keputusan tidak serta-merta berlangsung secara sederhana begitu saja. Sebab keputusan itu lahir berdasarkan proses dan waktu yang panjang, kemudian memakan waktu tenaga, memakan pikiran, hingga akhirnya terjadilah sebuah pengkristalan dan lahirlah keputusan tersebut. Selanjutnya yang dianggap penting adalah pertanggungjawaban dari keputusan itu sendiri kepada pihak yang berkepentingan. Saat mengidentifikasi keputusan, ajukan beberapa pertanyaan kepada diri kita sendiri. Yang pertama, apa sih masalah yang perlu dipecahkan? Apa yang ingin dicapai dengan menerapkan keputusan ini? Dan bagaimana cara kita mengukur kesuksesan dari mengambil keputusan ini? Semua pertanyaan ini menurut saya adalah teknik dalam pengambilan keputusan yang akhirnya akan membantu kita menemukan solusi yang tepat. Demikianlah refleksi tentang teknik pengambilan keputusan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi rekan-rekan guru-guru se-Indonesia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.